Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiawati dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan akan menjelaskan materi dari Fish Muscular System atau sistem otot pada ikan. Pengertian sistem otot. Otot merupakan jaringan pada tubuh organisme yang mampu berkontraksi dan dipengaruhi oleh stimulus dari sistem saraf. Otot merupakan suatu organ atau alat yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh ikan. Gerak sel terjadi karena sitoplasma berubah bentuk pada sel-sel sitoplasma ini. Merupakan benang-benang halus yang panjang disebut miofibril. Miofibril yaitu struktur filamen yang berukuran sangat kecil yang tersusun dari protein kompleks, yaitu filamen aktin dan miosin. Pada saat berkontraksi, filamen tersebut saling bertautan yang mendapatkan energi dari mitokondria di sekitar miofibril. Selanjutnya fungsi otot. Fungsi otot yang pertama itu untuk gerak, melalui koneksi langsung dengan sistem rangka dan saraf. Terus yang kedua, gerakan yang lebih halus untuk mempertahankan posisi vertikal atau postur. 3. Membantu untuk menghasilkan panas karena reaksi katabolik yang berkaitan dengan aktivitas otot, atau meningkatkan gerakan tubuh secara keseluruhan saat suhu tubuh turun secara drastis. Terus yang keempat, dapat diubah ke dalam struktur lain, seperti organ listrik pada ikan. Selanjutnya klasifikasi otot. Klasifikasi otot. 1. Berdasarkan jenis itu ia terbagi otot licin atau otot polos. Selanjutnya otot bergaris, otot jantung. Dan kedua, berdasarkan fungsi dia terbagi dari voluntari di bawah rangsang otak, involuntari yaitu tidak di bawah rangsang otak. Ketiga, berdasarkan letak. Pertama, dia menempel pada rangka atau otot bergaris. Selanjutnya tidak menempel pada rangka atau otot licin. Selanjutnya otot bergaris. Biasanya berupa blok-blok otot untuk ikan dewasa atau miotom, embrio, miomer. Lapisan pembungkusnya disebut mioseptum. Bentuk deretan otot secara horizontal. A. Cyclostomata atau agnata. B. Elasmobranchi dan teleostei. Dapat dilihat pada gambar, contohnya seperti pada gambar ini. Selanjutnya otot bergaris. Otot okulomotor yang terdapat pada mata dengan jumlah 3 pasang. Otot hipobranchial terdapat pada dasar farinks, rahang, hyoid, dan lengkung insang. Otot branchiomerik yang terdapat pada muka, rahang, dan lengkung insang atau berfungsi sebagai pengkerut. Otot yang bekerja terhadap rawan insang pada hiu ialah kelompok otot branchial yang terdiri dari otot konstriktor, levator, dan intraqualia. Otot apendikular yang berfungsi untuk menggerakkan sirip. Otot bagian kepala. Otot bergerak rahang bawah atau muskular adduktor mandibularis. Otot penarik eksternal yaitu back dorsal dan back ventral. Otot elevator palatini, otot penggerak rahang, dan otot penarik eksternal berhubungan terutama dengan rahang, tulang, dan lengkung insang. Selanjutnya otot pada sirip berpasangan. Ada abduktor yaitu atau menegangkan, adduktor atau mengendurkan, otot tipis di antara jari-jari sirip atau untuk melipat dan mengembang. Otot sirip tunggal terbagi menjadi protraktor dan retraktor. Protraktor itu penegang dan retraktor itu pengendur. Otot sirip berpasangan. Abduktor, adduktor, otot tipis. Urat daging jantung.
Urat daging jantung disebut juga sebagai daging miokardium berwarna merah tua. Bagian luar dilapisi selaput perikardium dan bed dalam selaput endokardium. Urat daging licin. Otot usus melingkar dan memanjang untuk menggerakkan makanan secara peristaltik atau gelembung renang juga mempunyai otot seperti ini. Otot arteri atau melingkar, yaitu untuk mempertahankan tekanan darah. Otot pada saluran pembuangan untuk menggerakkan hasil yang akan disekresikan. Saluran ekskresi, saluran reproduksi. Otot pada mata yang mengatur lensa untuk menyesuaikan cahaya yang masuk. Organ berlistrik. Organ berlistrik, modifikasi dari sel-sel urat daging, biasanya terdapat pada batang ekor terdiri dari 4 tumpukan keping elektroplet. Tiap keping terdiri dari zat seperti agar-agar yang halus di satu sisi dan di sisi lainnya pula kasar. Jika syaraf memberi rangsangan, baru ada aliran plus dan min. Keping tersusun secara seri sehingga makan besar voltasenya. Berikut merupakan penjelasan dari gambar sistem otot pada ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Kartika Puji Lestari, NPM 1940102022 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan sistem rangka ikan. Sistem rangka ikan adalah bagian penyusun tubuh ikan yang terdiri dari tulang sejati dan rawan yang menempel pada tendon dan ligamen, yang berfungsi menegakkan tubuh, melindungi organ tubuh, tempat membentuk butir darah merah, menunjang menyokong tempat menempel berkaitnya organ tubuh, menentukan bentuk tubuh, seperti interaksi tubuh dan otot. Menurut asalnya, rangka tulang rawan tidak terjadi proses penulangan sejati. Contoh, pada ikan hiu dan pari. Rangka tulang sejati pada mulanya adalah tulang rawan, kemudian mengalami osifikasi. Contohnya pada ikan mas, mujair, dan lain-lain. Jadi ikan tulang rawan seluruh terdiri dari tulang rawan. Ikan tulang sejati sebagian besar dibentuk dari tulang rawan yang mengalami osifikasi. Pola dasar tubuh terdiri dari kepala, badan, ekor. Umum bilateral simetri kiri kanan. Non bilateral simetri, contoh lidah. Bentuk tubuh untuk menduga cara hidup. Contoh dasar tubuh ikan: torpedo, ramping. Dasar C sempit, potongan. Bintang badan berbentuk elips, perenang cepat. Contoh pada ikan tuna, selar, dan kembung. B. Pipi mendatar lateral. Kecepatan renang tidak konstan, kadang cepat, kadang lambat, dan kadang biasa-biasa saja. Contoh pada ikan mas, ikan tambakan. C. Mendatar dorsoventral, ikan yang hidup di dasar atau di atas dasar laut. Contoh pada ikan famili Paradidae. D. Bentuk seperti ular, sangat panjang. Contoh pada ikan sidat, belut. E. Seperti benang. Contoh pada ikan famili Neischidae. F. Membulat, membesarkan tubuh. Contoh pada famili Diodontidae dan Tetradontidae. G. Seperti pita. Contoh pada ikan Trichiurus saphala. H. Bentuk lain. Contoh pada ikan lele atau jambal.
Rangkaian ikan dapat dibagi 3. Rangka apial terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk. Rangka visceral meliputi semua bagian tulang, lengkung, insang, dan derivatnya. Rangka appendicular terdiri dari sirip dan tulang-tulang pelekatnya. Ini contoh ikan beserta bagian-bagiannya. Rangka aksial terdiri dari yang pertama, skul, perkembangan embrionik skul ikan, tulang rawan, dan sejati. Terdiri dari 3 sebagai berikut. Chondrocranium atau Neurocranium, B. Dermocranium, C. Spancranium. Yang kedua, Chondroranium adalah pembungkus otak berasal dari tulang rawan. Dan pada ikan tulang rawan tetap ikan tulang sejati prosifikasi menjadi Neurocranium. Dermocranium, tulang-tulangan yang melengkapi tulang Chondrocranium. Spancrocranium berasal dari tulang penyokong, lengkung, insang, dan menjadi tulang-tulang tipis di tengkorak. Elasmobranchi. Seluruh bagian otak elasmo dibungkus tulang rawan tanpa batas yang nyata. Syaraf dan pembuluh darah yang berhubungan dengan otak lubang pada dinding tulang tengkorak. Jumlah lengkung tulang insang dibagi menjadi 7 pasang. Lengkung 1-2 menjadi tulang tengkorak. 5 pasang yang lain tetap. Ini adalah gambar bagan tengkorak cucut dan bagian-bagiannya. Teleostei, terdapat lubang yang menghubung tulang tengkorak dengan ruas tulang belakang, disebut foramen magnum. Sebagai tempat saraf dan medulla oblongata, terdapat 4 buah tulang occipital. A. Basioccipital, yaitu tulang di bawah foramen magnum. Supraoccipital, yaitu tunggal di atas foramen magnum. C. Exoccipital, sepasang kanan kiri foramen magnum. Tulang yang menjadi lantai tengkorak atau atap rongga mulut adalah bagian depan dari basioccipital, yaitu basis sphenoid, prosphenoid, mesenteroid. Jika lantai dasar tidak menutup semua, maka nomor 1 dan 2 ditutup tulang dermal yang disebut parashemoid. Ini gambar beserta bagian-bagiannya. Tulang optik. Tulang menjadi bagian tulang tengkorak. Terdapat tulang pleroscoid dan orbitosphenoid. Kapsul otis atau kapsul telinga disusun tulang protis, epiotis, opiscotis, prerotis, sphenotis. Tulang dermal membentuk atap tengkorak. Tulang parietal pada atap tengkorak bagian belakang. Tulang frontal dan nasal di atas 2 lubang hidung. Pada beberapa teloresi ada tulang kecil yang menyertai tulang ini, yaitu postparietal, postfrontal, prefrontal. Tulang squamosal. Tulang dermal terdapat di telinga pada bagian samping tengkorak. Tulang rahang atas premaksila, yaitu ikan buas dilengkapi gigi. Maksila, yaitu ikan buas dilengkapi gigi. Jugal, quadrotojugal. Tulang dermal, yaitu di langit-langit mulut membentuk atap tengkorak. Preformer terdiri dari 1 pasang, endopterygoid 1 pasang, exopterygoid 1 pasang, palatina 1 pasang, parasphenoid 1 buah. Tulang rahang bawah detari dilengkapi gigi. Angular apicula. Vertebrae dan costea. Vertebrae berkembang sejak embrio, berasal dari scerotomo yang ada di sekeliling notochorda dan batang syaraf. Setiap sclerotomo berkembang menjadi 4 pasang tulang rawan, disebut sebagai
arculeia dan masing-masing disebut arcuale, 2 bagian di atas dan 2 bagian di bawah. Gambar arcualia beserta bagian-bagiannya. Macam-macam vertebrae menurut cara pembentukan. A. Monospondili, interdorsal somit, basidorsal somit, internal basiventral. Somite A dan B berbentuk centrum. B. Dipospodili. Somite A dan B tidak bersatu, sehingga terdapat 2 ruas tulang punggung. Ini gambar vertebrae batang ekor beserta nama bagian-bagiannya. Pada Chironidae dan Siluridae terdiri dari 3 ruas. Pertama, tulang punggung. Kedua, berubah bentuk dan fungsi menjadi tulang Weber. Dari fungsi yaitu penyalur getaran suara dari resonansi gel renang ke telinga. Claustrum dan Staphyus terdiri dari lengkung neural vertebrae 1, Intercarium dari lengkung neural vertebrata 2, Tripus terdiri dari rusuk vertebrata 3. Intermuscular bone adalah tulang yang terdapat dalam daging dan terpisah dari daging yang lain. Fungsinya belum diketahui dengan jelas. Ikan lemuru berbentuk C, ikan bandeng berbentuk Y, biasanya tersebar di seluruh tubuh. Dihubungkan dengan tulang lain oleh ligamentum dan tendon. Rangka visceral terdiri dari struktur yang menyokong insang dan mengelilingi piarisik. Terdiri dari tulang lengkung insang dan 2 bagian tulang tengkorak 5 penyokong insang. Lengkung insang yang terakhir menjadi bagian dari piarin. Masing-masing jeruji insang branchial terdiri dari beberapa tulang, yaitu baxibranchial, hypobranchial, ceratobranchial, epibranchial, clarigobranchial. Ini contoh gambar rangka visceral Teut Salmogirdaneri beserta bagian-bagiannya. Rangka appendicular yaitu tulang yang menyokong sirip dan pelekatnya. Sirip tunggal D, C, A. Sirip berpasangan P dan V. Elasmobranchi, sirip tulang disokong keping tulang rawan disebut basalia di bagian bawah, radialia di atas basalia dekat dengan jari-jari sirip. Tulang-tulang ini tidak berhubungan dengan tulang dorsal. Sirip berpasangan P disokong tulang rawan gelang bahu disebut coracosscapular bentuk U. V disokong tulang rawan tempat menempel basit tergium disebut rawan basal atau aksial. Ada clasper di aksial ini. Ini bagian-bagiannya beserta gambarnya. Teleostei, sirip tunggal disokong 3 potong tulang masuk ke dalam bagian tubuh di antara tulang 2 cucuk haemal atau neural disebut proximal pterygiopor axonocyte. Bagian di atasnya disebut intermediate-pterygiopor. Bagian terluar disebut hei-pterygiopor atau baseot os bersendi dengan jari-jari sirip. Sirip berpasangan terdiri dari tulang rawan dan tulang dermal. Tulang rawan berasal dari choroid scapula radialia. Yang berasal dari tulang dermal adalah cetroum postcetroum. Ini gambar tulang penyokong sirip D beserta bagian-bagiannya dan gambar tulang penyokong sirip C beserta bagian-bagiannya. Gambar tulang penyokong sirip P dan bagian-bagiannya. Bentuk C ditentukan ruas tulang belakang. Pertama, protocercal, ruas tulang mencapai ujung ekor, runcing dan simetri. Yang kedua, disticercal, ruas tulang tidak mencapai ujung ekor.
Yang ketiga, heterocercal tidak simetris, bagian ujung atas disokong ruas tulang, bagian bawah pendek disokong beberapa jari-jari sirip. Yang keempat, homocercal, simetris disokong jari-jari sirip, dua ruas tulang terakhir berubah dan mendapat tambahan berupa potongan tulang, cucuk, neural, dan haemal menjadi pipi dan menempel. Tulang punggung terakhir berubah menjadi urostyl, ujung corda yang terosifikasi dan menempel 7 tulang heiporal. Di atas heiporal ada 3 tulang tambahan disebut epural. Ini gambar dan bagian-bagiannya. Rangka dapat juga dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama eksteral skeleton, yaitu sisik kulit jaringan penghubung yang menghubungkan kulit dengan otot, tulang dengan tulang, tulang dengan rawan, tulang keping, tutup insang, dan appendix. Yang kedua internal skeleton, rangka aksial, membran penghubung organ bagian luar dan bagian dalam. Internal skeleton berfungsi sebagai penghubung organ bagian luar dan bagian dalam bentuk membrous skeleton, yaitu tulang rawan dengan tulang sejati, kulit dengan otot antar bagian. Membrous dibagi menjadi beberapa bagian sesuai fungsi dari organ yang dilindungi. 1. Perineural sheath, melindungi saraf bagian luar otak kecil. Otak plus unspinal cord. Peneurium, yaitu pembungkus saraf. 3. Perisombrium, pembungkus tulang rawan. 4. Periosteum, pembungkus tulang sejati. 5. Pertenium, pembungkus organ tubuh dan membatasi organ. Primisium, pembungkus otot. Pericardium, pembungkus jantung serta membatas dengan yang lain. Mesenterium, pembungkus organ-organ tubuh bagian dalam sehingga organ-organ menjadi kompak. Sekian dari materi yang sudah saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Parwansyah, NPM 1940102071, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Lokal B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ikan. Pencernaan adalah suatu proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi sehingga menjadi bahan yang mudah diserap dan disebarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Sistem pencernaan organ yang berhubungan dengan pengambilan makanan serta pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak tercerna keluar dari tubuh. Secara umum, mulut dan rongga mulut, perut, usus, rektum, atau anus. Yang kedua, organ pelengkap, pankreas, hati, pyloric sesa, jumlah tidak sama. Embrio berupa tabung dari mulut, lapisan ectoderm, DSBT, stomedeum, anus protedum. Dewasa, mulut sebagai tempat masuknya makanan ke dalam pencernaan. Insang, sebagai pelindung daun insang juga untuk menghalangi makanan yang sudah dimakan agar tidak keluar. Pada ikan buas, jumlahnya jarang, keras dan runcing. Pemakan plankton, banyak, kecil-kecil dan panjang, untuk menyaring plankton agar masuk mulut. Bagian mulut bentuknya beda-beda sesuai kebiasaan mencari makan dan lingkungannya. Yang pertama, Scylostomata atau agnatha. Mulut selalu terbuka, tidak ada alat lain untuk menutup. Hagfish dilengkapi alat pengisap untuk mengambil makanan dan membuat sarang pemijahan atau memindahan batu-batu. Lamprey dilengkapi gigi. Selanjutnya, yang kedua, Elasmobranchia umumnya terletak di bawah kepala. Rahang dilengkapi gigi yang umumnya berbentuk segitiga, tepinya tajam untuk menggigit secara aktif. Yang ketiga,
teleostei. Bentuk dan letak bermacam-macam sesuai adaptasinya. Berdasarkan letak mulutnya, letak yang A inferior di bawah kepala, yang B terminal di ujung, yang C superior di atas. Yang pertama, terminal membuka tempat di ujung. Yang kedua, subterminal inferior membuka agak ke bawah. Bibir atas lebih panjang dari bibir bawah. Yang ketiga, subterminal superior membuka agak ke atas. Bibir atas lebih pendek dari bibir bawah. Bagian kelenjar pencernaan. Yang pertama, hati. Hati adalah salah satu kelenjar pencernaan. Organ ini umumnya terletak di depan lambung, di bawah kerongkongan memanjang sampai di belakang usus. Hati atau hepar besar. Pada hati terdapat kantung empedu yang mengeluarkan cairan empedu. Yang kedua, pankreas. Pankreas mensekresikan beberapa enzim yang berfungsi dalam proses pencernaan makanan, yakni protesi, tripsin, dan karbohidrase, amilase, dan lipase. Yang ketiga, kantung empedu. Kantung empedu berupa kantung tipis yang berisikan empedu. Kantung ini menempel pada bagian bawah hati. Fungsi dari kantung empedu ini untuk menampung dan menyimpan empedu, bilus, dan mencurahkannya ke dalam usus bila diperlukan. Kelompok ikan berdasarkan jenis makanan. Yang pertama, herbivora, ikan yang memakan tumbuhan. Contohnya ikan nila, ikan bandeng. Yang kedua, karnivora, ikan yang makanannya berasal dari bahan-bahan hewani. Contohnya ikan belut, ikan lele, ikan kakap. Yang ketiga, omnivora, ikan yang makanannya berasal dari hewan dan tumbuhan. Contohnya ikan mas, ikan gurami, dan ikan mujair. 4. Pemakan plankton. Ikan yang memakan plankton, contohnya ikan belanak. Yang kelima, pemakan detritus, ikan yang makanannya dari sisa hancuran bahan organik. Contohnya ikan belanak. Oke, dari sini terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.